Jangan pernah meremehkan benang tipis ini. Benang ini terbuat dari bahan nanobillah. Meskipun hanya seperempat ketebalan rambut manusia, ia mampu membelah sebuah kapal secara utuh. Untuk mengambil hard drive dari Judgment Day, para ahli mencoba berbagai metode. Semua metode seperti petir dan gas saraf memiliki jangkauan yang terlalu kecil. Bagi kapal masih memiliki cukup waktu untuk menghancurkan hard drive tersebut. Bom neutron bisa membuat semua orang pingsan, tetapi juga berisiko merusak hard drive. Saat itu, Kapten mengusulkan untuk membelah kapal menggunakan nanobillah. Namun jumlah bilah terbatas, sehingga hanya bisa dipasang dengan jarak 50 desima antar bilah. Itu berarti operasi harus dilakukan di siang hari. Karena pada malam hari, orang yang berbaring mungkin bisa menghindari bilah tersebut. Di siang hari, siapapun yang berdiri atau berjalan akan dengan mudah terpotong pada hari yang telah dijadwalkan. Para insinyur memasang pilar besar di kedua sisi kanal dan mengaitkan nanobillah. Di antaranya untuk menghindari kerusakan pada kapal lain, bilah-bilah itu tetap terendam di bawah air sampai target tiba. Profesor mengamati monitor dengan gugup menunggu kapal muncul. Begitu kapal kecil terakhir lewat, jaring tak terlihat yang mematikan naik dengan diam di atas air. Menunggu Judgment Day berlayar tepat ke arahnya. Pilot kapal terus memindahi permukaan air, tetapi baik radar maupun matanya tidak mendeteksi hal yang mencurigakan. Merasa tenang, ia mengunyah permen karet, sama sekali tidak menyadari bahaya di depan. Segera kapal memasuki zona billah. Awalnya tidak ada yang tampak aneh, tetapi bagian depan kapal sudah terpotong menjadi bagian-bagian setebal 15 cm. Saat kapal terus bergerak, percikan api mulai muncul, diikuti suara gesekan aneh. Barulah kru kapal menyadari ada yang salah. Tapi mereka masih belum bisa melihat bilahnya. Bahkan ketika pelampung penyelamat terpotong, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka baru menyadari ketika tubuh mereka sendiri terpotong, tapi saat itu sudah terlalu terlambat. Melalui teleskopnya, sang profesor menyaksikan peristiwa itu terjadi. Keringat dingin menetes di punggungnya. Meskipun kapal sudah terpotong menjadi banyak bagian, momentumnya masih membawanya maju. Di dek bawah, seorang penjaga sedang menjaga hard drive yang berisi data penting trikolarin. Ketika bilah itu melewatinya, ia tidak merasakan sakit pada awalnya. Baru ketika ia mendengar bunyi jatuhnya hard drive ke lantai, ia menunduk dan menyadari tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Setelah sepenuhnya melewati zona bilah, kapal meluncur sedikit lebih jauh sebelum akhirnya runtuh dengan suara logam bergesekan yang memekakan telinga. Seluruh kapal hancur seperti rumah. Kartu runtuh menjadi tumpukan rongsokan logam. Semua orang di dalam kapal tewas.